Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Jalalain ya. Alhamdulillah sudah sampai di ayat ke-20 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ya, saya artikan dulu. Yakadu ay yaqrubu, hampirlah. Yakadul barku, hampirlah kilat itu yakhtafu, menyambar ia absarahum, akan penglihatan mereka. Arti yakhtafu ya'khuduha bisur'atin, mengambil ianya barak, ianya kilat, akannya absar bisuratin, dengan cepat ya. Jadi yakhtafu mengambil dengan cepat, menyambar. Hampirlah kilat itu menyambar ia akan penglihatan mereka. Kullama adha'a, setiap waktu ya. Kullama adha'a, setiap waktu. Adha'a, menyinari ianya kilat bagi mereka. Masyaufi, niscaya mereka berjalan fihi, dalamnya kilat, ay fi dhau'ihi, dalam cahayanya kilat. Wa idza adlama 'alaihim, dan bila menggelapkan ianya kilat kepada mereka, qamu, niscaya mereka berdiri, maksud berdiri, waqafu, berhenti. Ya. Jadi di sini ini masih tamsilan ya. Allah mengumpamakan orang munafik dalam bergaul dengan Quran ini. Ini. Jadi barak di sini hampir-hampirlah kilat menyambar penglihatan mereka. Kilat di sini ayat Quran. Ayat-ayat Quran yang jelas kan. Nah. Kemudian setiap kali menerangi ianya kilat bagi mereka, mereka berjalan. Artinya kalau Al-Quran itu cocok dengan hawa nafsu mereka, mendukung keinginan mereka, mereka mengikuti. Wa idza adlama, dan bila menggelapkan ianya kilat kepada mereka. Menggelapkan kalau ayat-ayat Quran mengandung hal-hal yang mengancam mereka, waqafu, mereka berhenti, nggak mau ngikut. Tamsilun li'iz'aji ma fil Quran. Nah, ini ayat itu tamsil, mencontohkan bagi iz'aj itu menjengkelkan atau membuat gundah. Ini mencontohkan bagi mengundahkan ma fil Quran, bagi menggundahkan isi Quran, menggundahkan ma yang ada dalam Quran. Apa ma fil Quran? Minal hujaji, dari hujah-hujah. Akan apa menggundahkan? Qulubahum, akan hati-hati mereka. Wa tasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbun, dan ini juga tamsil bagi membenarkan mereka. Tasdiqi kita artikan kepada iz'aj, bagi membenarkan mereka orang munafik bagi ma yang mereka dengar dalamnya Quran, dari apa-apa yang mereka suka. Wauqufihim, dan berhentinya mereka amma yakrahun, dari apa yang mereka benci. Nah udah segitu dulu Ustaz, yang panjang-panjang ya. Nah, ini kembali kepada Ustaz semuanya. Qauluhu, langsung aja kita baca ya. Qauluhu yakadul barq. Nah, tafadhal Ustaz, siapa? Mungkin Ustaz Abdul Latif untuk pertama. Soalnya sebentar lagi Ustaz mau sekolah kan. Kamu harus dimuliakan Ustaz, tafadhal. Qauluhu yakadul barq. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yakadul barqu hadza min tamamil mithali. Ya. Ini adalah merupakan bagian kesempurnaan yang pemisalan yang sempurna. Wa amma qauluhu, adapun qauluhu yakadul barqu wallahu muhitum bil kafirin, termasuk dalam ayat wallahu muhitum bil kafirin, fajumlatun mu'taridatun,
maka ini merupakan jumlah mu'taridah ya Tengku ya. Ya. Baina ajza'il musyabbihi, antara bagian-bagian yang serupa. Bihi dengannya ya qauluhu yakadul barku. Ini ji ya Tengku ya. Ji abiha. Ji abiha tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslu yakadu yakudu bi fathil wawi nukilat fathatul wawi ila sakini qablaha fat fatuharrikatil wawi wa in fataha ma qablaha qalabat alfan wa aslu madhiha kudu ya Tengku. Kawida. Kawida bi kasril wawi tuharrikatil wawi wa in fataha ma qablaha fa qalabat alfan. Wa hadha tasrifi fin naqisati wa amma tammatu fa fi'liha ya'ti ya Tengku ya. Ya iyun. Oh ya iyun. Wa hiya bimaknal Makri. apa itu Tengku ya? Makri. Makri. Wa hiya bimaknal makri. Qala ta'ala innahum yakiduna kaida. Wa aslu mudhari'uha yakidu yaskunul kafu wa kasrul ya'i. Nukilat kasratul ya'i ilal kafu apa itu gue? Apa ini? Saya juga kurang kelihatan ini. Apa ini? Nusihat ya. Fasahatnya. Fasahatil ya'i. Oke, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yakadul barqu hadza min tamamil masal. Ini adalah dari kesempurnaan contoh di atas. Masaluhum kamasalil ladzi kemarin ya. Nah. Wa amma qauluhu, adapun bermula firman-Nya Allah, wallahu muhaitum bil kafirin, fa jumlatun mu'taridatun, maka jumlah yang mu'taridah. Baina ajza'il musyabbah bi. Jumlah mu'taridah, jumlah yang maksudnya nggak ada hubungan sih dengan kalimat sebelumnya. Jumlah penghalang mu'taridah yang ada di antara bagian-bagian musyabbah bi. Nah, ji'a biha tasliyatan lin nabi, didatangkan dengannya jumlah Allahu muhitum bil kafirin ini, didatangkan dengannya jumlah tasliyatan untuk menggembirakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kabar gembira lah kepada Nabi. Artinya Nabi tenang aja. Wallahu muhitum bil kafirin kan? Allah meliputi orang kafir. Di sebagian tafsir maksud Allah meliputi orang kafir, iqabuhu ya. Siksa Allah itu meliputi kepada orang kafir. Orang kafir nggak bisa lepas daripada siksa Allah. Jadi tugas Nabi menyampaikan aja. Kemudian kembali ke kalimat wa aslu yakadu yakwadu bi fathil wawi. Yakadu asalnya yakwadu dengan fathah waw. Nukilat fathatul wawi ila sakin qablaha. Dipindahkan akan fathah waw kepada sukun sebelumnya waw. Yakwa. Harakat waw dipindah kepada kaf jadi yakau kan. Kemudian waw dirubah jadi alif jadi yakadu. Fataharrakatil waw wan fataha maqablaha, maka berharokatlah oleh waw dan fathahlah huruf sebelumnya waw, qulibat alifan, dibalik akan dianya waw menjadi alif. Jadilah yakadu. Ini fi'il nakis yakadu. Wa aslu madhiha kawida, dan bermula asal madhinya yakadu itu kawida bikasril wawi, kasrah waw kawida. Taharakatil waw, berharokatlah oleh waw, wan fataha maqablaha, fatahlah ma sebelumnya waw, wa qulibat alifan, maka dirubahkan dianya waw jadi alif. Kawida langsung jadi kada.
Wa hadza tasrifu fin naqisah, bermula ini tasrif tadi, ini perubahan-perubahan itu pada fi'il nakis, pada kada yang nakis ya. Merafa'kan fa'il apa? Menasabkan khobar ya. Kayak kana kalau nggak salah, lupa ini. Kada. Jadi khobarnya dia fi'il mudhari ya. Hampirlah kilat itu. Nah, menyambar ia akan penglihatan mereka. Jadi fa'ilnya, fi'il muqarabah dia. Bermakna yakrubu. Jadi kada itu ada yang tam, ada yang nakis. Ini jadi cerita nakis. Wa amat tammatu fa fi'luha ya iyon. Adapun bermula tam, maksudnya adapun bermula kada yang tam, maka bermula fi'ilnya kada yang tam itu ya iyon. Maksud ya iyon di apa namanya? In fi'ilnya ya bukan waw. Kalau di sini kan kawida. Tapi kalau yang bermakna tam kayada. Ya, kayada langsung. Ya. Kayada, kada ya kidu ba'a ya bi'ung gitu. Wahya bimaknal makri, dan dianya kada yang tam, wahya dan dianya yang tam itu bimaknal makar, maknanya makar, berbuat makar ya. Qala ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka berbuat makar. Ya, akan sebagai makar. Artinya mereka benar-benar membuat makar, yakidu. Berarti kayada yakidu asalnya. Wa aslu mudhari'aha yakidu bisukunil kafi wa kasril ya'i. Bermula asal mudhari'nya kada yang tam itu yakidu dengan sukun kaf, yakidu, dan dengan kasrah ya, yaki. Nukilati kasratul ya'i, dipindahkan akan kasrah ya kepada kaf. Jadi yakidu. Fasahatil ya'u, maka sahihlah oleh ya. Artinya sahih tetap ya, nggak perlu dirobah lagi, tetap yakidu. Begitu sepintas Ustaz. Tengku, Hadir Ustaz. kalau af'alul muqarrabah itu yang biasanya khobarnya fi'il mudhari itu tunggu ya? Iya, cuma ada yang disyaratkan adaan di fi'ilnya, ada yang enggak. Kada asa kada ausyaka karoba 4. Nah, itu yang dimaksud nakis itu di situ ya, dia beda sama kalau yang tam itu berarti merupakan fa'il gitu ya. Ya, benar. Kalau yang nakis itu dia khobar ya, Ya. merupakan khobar ya. Dari fi'il mudhari biasanya. Asa kada ausyaka karoba, ya ada 4. Awamel itu. Kita harus hafal lagi matan awamel, lupa lagi Ustaz. Nah, kitab-kitab dasar itu harus dimantepin Ustaz. Jangan sampai salah paham Ustaz ya. Iya. Awamel jarumiyah kan harus kita ulang lagi. Benar Ustaz. Jangan sampai kita gagal paham di jarumiyah, kacau. Iya, saya juga jarumiyah belum hatam-hatam tuh. Makanya, jadi semua kitab kan jarumiyah semua Ustaz. Semua kitab itu mensyarah jarumiyah. Gimana Ustaz? Haji Saiful ketawa nggak? Belum mantap kita jarumiyah ya Pak Haji. Enggak pernah mantap Ustaz. Kalau udah khatam alfiyah juga kan jarumiyah juga. Mensyarah. Lanjut, siapa lagi? Qauluhu yakhtafu. Coba dipersilakan Ustaz Fikri. Kalau ada tamu dulu Ustaz, dimuliakan. Lahzah. Ustaz Firly Gustiawan barangkali mau baca? Ustaz Firly. Assalamualaikum Ustaz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Tafadhal bil qiraah ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu yaktafu bi fathit ta'i mudhari'u qata'a bi fathit ta'i wa kasriha. Qauluhu apa itu? Kalama atau alahum. Kullama. Kalau layarnya agak kecil, HP-nya dimiringin aja Ustaz. Biasanya link otomatis besar Ustaz. Enggak Ustaz. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kulama ado alahum
kullu bihas bima nadhafun ilaihi mudhafun ilaihi wama Nakiratun. wama nakiratun bimakna waktin fakullu dorfiyatun wal amilu fiha musyawa wa fa'ilu adoa yaudu alal barki wa adau yahtamilu ayakuna muta'addiyan wal maf'ulu mahdhuful qadri madhuful qadiri At-takdiru. wal maf'ulu mahdhufu at-taqdiru kullu waqtin ado alahum albarku tariqan musyawan fihi fadomiru fihi aidun ala tariqi wa yahtamilu ayakuna laziman wadomiru aidun ala du'i. Oke Ustaz. Syukuran Ustaz. Masya Allah. Ini bukan salah Ustaz ini. Kitabnya kurang terang Ustaz. Putus-putus. Kitabnya putus-putus tulisannya. Kita cari yang bagus Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yakhtafu bi fathit ta'i mudhari'un khatafa atau khatifa. Bermula ucapan mufassir yakhtafu atau firman Allah. Bermula qauluhu yakhtafu itu dengan fathah ta. Itu mudhari' dari khatafa dengan fathah ta dan kasrahnya ta. Khatafa boleh, khatifa boleh, mudhari'nya yakhtafu, menyambar, mengambil dengan cepat. Qauluhu kullama adha'a lahum, setiap kali menerangi ianya kilat bagi mereka. Kullun bihasabi ma tudhafu ilaih. Bermula lafaz kullun itu dengan sekira-kira ma yang dimudhafkan akan dianya lafaz kullun ilaihi kepadanya ma. Jadi kullun itu menurut mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya nanti zaman berarti kullu itu zaman. Kulla yaumin kan? Berarti kulla kita i'rab dharaf. Nah, kulla makanin berarti kulla dharaf makan. Jadi kullu itu tergantung mudhaf ilaihnya. Itu maksudnya kullun bihasabi ma tudhaf ilaih. Bermula kullun itu dengan sekira-kira ma yang dimudhafkan akannya kullun kepadanya ma. Karena di sini mudhaf ilaihnya zaman berarti kulla dharaf ini. Wa ma nakirat Wama nakiratun bimakna waktin dan bermulama itu nakirah dengan makna waktu berarti kullama kulla waktin kan jadinya. Fakullun darfiyatun maka bermula kullun itu darfiyah di sini karena mudhaf ilaihnya dharaf yaitu waktun walaupun tulisannya mah. Nah, tapi di sini ada khilaf kan. Nah, panjang ceritanya. Wal amilu fiha masyau dan bermula amel padanya dharaf itu masyau. Karena kulla dharaf mestinya ada amelnya kan, berarti amelnya di depan. Kullama adha'a lahum masyau. Kapan mereka berjalan setiap kali waktu menerangi ianya kilat bagi mereka. Wa fa'ilu adha'a ya'udu 'alal warqi dan bermula fa'il adha'a itu kembali ianya fa'il kepada barq. Menyinari oleh kilat. Wa adha'a yahtamilu ayyakuna muta'addiyan dan bermula adha'a di sini itu ada muhtamil ya bahwa ada ianya adha'a itu muta'addi. Ada kemungkinan dia muta'addi, kalau muta'addi kan maf'ulnya enggak ada di sini. Berarti maf'ulnya mahdhuf. Wal maf'ulu mahdhufun, bermula maf'ul itu mahdhuf. At-takdiru kullu waqtin adha'a lahumul barqu tariqan masyaufi. Bermula takdir itu kulla waqtin. Dalam setiap waktu menerangi bagi mereka oleh kilat. Dalam setiap waktu menerangi bagi mereka oleh kilat. Akan apa menerangi? Akan jalan. Masyaufih, mereka berjalan dalamnya. Jalan. Berarti maf'ulnya tarikan mahdhuf. Berarti fadhamiru fihi aidun ala tariq. Maka bermula dhamir yang ada pada fihi itu kembali kepada jalan. Ini maksudnya. Jadi di sini nih. Kullama adha'a lahum masyaufi. Mereka berjalan fihi padanya tarik. Ini hi kembali ke tarik. Kalau adha'a muta'addi.
Tapi di sini kan kembali ke dawi. Berarti mungkin musannaf lebih cenderung kepada lazim. Kita lihat dulu. Wa yahtamilu ayyakuna laziman, dan muhtamilah bahwa ada ianya fi'il adha'a itu lazim. Kalau lazim wa dhamiru a'idun 'ala tu. Formula dhamir itu kembali kepada cahaya atau kepada kilat sebagaimana musannaf di luar. Nah, begitu Ustaz lebih kurang. Tengku, kadang-kadang Iya. itu af'alul muqarabah juga kadang kemasukan sama ya, kayak fi'il mudhari kemasukan, kadang kemasukan la nafi. Kalau muqarabah di sini kan maknanya kan kita Hampir. biasa artikan hampir itu ya. Iya. Hampir. Nah, kalau misalnya la takadu berarti tidak hampir apa gimana itu? Cara lurus maknanya gitu. Nah, itu. Salah. Kalau kayak ini apa namanya? Di surah Al-Baqarah di ujung nanti apa namanya? La yakadu yaf'alun. Begini Ustaz, ini kan hampir. Jadi kalau fi'il muqarabah itu enggak ada nafi, berarti enggak terjadi. Iya. Yakadul barku, hampir saja kilat menyambar, tapi enggak menyambar. Iya. Kalau tidak hampir, kalau fi'il muqarabah dimasuki la nafi, dia terjadi. Oh, terjadi itu ya? Terjadi. Gimana ya cara menjelaskan? La Iya. yakadu yaf'alun. Hampir-hampir, hampir-hampir tidak kan? Jadi biar gampang kita artikan, bukan tidak hampir. La yakadun, hampir-hampir tidak. Mereka melakukan. Berarti mereka melakukan, cuma hampir tidak melakukan. Gimana Ustaz? Nah, seperti kemarin memang saya baca ibarah kan. Ya. Di ini pas kita memang jadwalnya kan baca tadbirah itu ada ibarah wala takadu taro masian wala zahifan ila qalila. Nah, itu saya ngatin. Nah, la nafi berarti menafikan muqarabahnya apa gimana? Nah, agak muskil kata saya gimana. Nah, itu kayak cerita kalau tadi. Tidak hampir jadi, berarti ya jauh apa gitu. Iya. Ya, jadi mana? Gini, kita balik biar gampang. La yakadu hampir, la yakadu tidak hampir. Maksudnya hampir tidak, tapi terjadi. Oh, gitu ya. Ya. Kalau yakadu doang memang hampir terjadi, tapi belum terjadi. Oh iya. Misalkan di sini ada la ya. La yakadul barku, hampir tidak menyambar oleh kilat. Berarti menyambar. Iya. Kalau ada la. Saya mengartikan gini karena ya ini juga ya Tengko ya. Ihtimal juga kalau misalnya muqarabah dekat itu, misalnya katakanlah muqarabah itu artinya mana dekatnya. Ya. Nah, ketika dekat itu dinafikan, nah, maka timbul pemahaman apakah muqabalahnya dekat itu jauh apa memang terjadi gitu ya. Ya, itu kalau saya muskil kemarin ini. Apa ini maksudnya itu? Ya, itu kayaknya kalau nggak salah saya di Al-Baqarah nanti di ujungnya di tentang penyembelihan sapi. Iya, nah. Ada nanti. Nah, ntar tolong itu itunya Tengko itu. Ibarahnya saya memang perlu banget itu. Soalnya kemarin saya kayak punya utang itu. Ini ngejelasin maksudnya gimana itu. Siap. Iya. Nanti di ayat berapa kira-kira? Tentang menyembelih anak sapi. Bentar. Nanti kita lihat aja dulu. Ntar Ustaz bisa lihat sendiri. Cuma mana? Nah, di ayat 71 nanti jauh Ustaz. Al-Baqarah 71 ya? Iya. La syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haq fadzabahuha. Mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alu. Dan tidak hampirlah mereka melakukan. Maksud tidak hampir mereka tidak melakukan. Artinya mereka sudah menyembelih sapinya kan? Cuma hampir tidak menyembelih karena sangat mahalnya. Nah, itu tadi. Oh iya, siap Tengko. Terima kasih Tengko. Sami-sami. Nah, kembali ke ini Ustaz. Ini lanjut siapa lagi? Qauluhu tamsilun. Ustaz Yusri barangkali. Udah lama nih. Iya. Kenapa yang lama-lama pada menghilang? Ustaz Yusri ayo. Ahmad Mujahid juga belum kelihatan. Apa kemana beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tamsilun ay min babi tamsilil juz'iyati
bil juz'iyati. Wa qawluhu minal hujaji ayil musyabbahati birra'di wal barqi al khatifi. Wa qawluhu wa tasdiquhum lamma sama'u fihi mimma yuhibbuna ay minal ayatil muwafiqati litab'ihim kal qismi lahum minal ghanaimi wa adamu ta'ridi lahum wa amwaluhum. Wa asyara bidzalika biqaulihi kullama adha'a lahum masyawfih fakadzalik haula'i. Wa qawluhu wa waqufuhum amma yakrahun ay minat taklifi kas-salati was-shaumi wal haji wal hukmi alaihim. Ustaz. Ya. Dikit lagi Ustaz, ini sampai ini. Wa idza du'u. Qala ta'ala wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhu mu'riduna wa iyakul lahum al-haqqu ya'tu ilaihi mud'inina. Sampai situ Ustaz. Oke. Oke Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di luar tamsilun ya, ini ayat semua mulai dari yakadul barku itu tamsil ya. Contoh li'iz'aji, bagi menakutkan ma yang ada dalam Quran dari hujah-hujah akan apa menakutkan, akan hati mereka, maf'ul iz'aj. Ya, jadi ada ayat Quran yang menakutkan mereka. Wa tasdiqihim, juga tamsil bagi membenarkan mereka orang munafik, lima sami'u, bagi apa yang mereka dengar dalamnya Quran. Mimma yuhibbun, dari apa-apa yang mereka suka. Kalau mereka mendengar ayat Quran yang mendukung mereka, mereka percaya. Wa wuqufihim, dan tamsil wuqufihim ini. Dan contoh bagi berhentinya mereka dari apa yang mereka benci. Nah, makanya di sini qauluhu tamsilun ay mim babi tamsilil juz'iyyati bil juz'iyyah. Dari bab mencontohkan juz'i dengan juz'i. Maksudnya mencontohkan mufrad. Ini tamsil apa namanya? Tamsil mufradah bil mufradah. Ada 3 perumpamaan di sini nanti. Kita lihat dulu. Faqauluhu minal hujaji, ini yang pertama. Maka bermula ucapan syarih minal hujaj, ail musyabbahati bir ra'di. Dari hujah-hujah yang diserupakan akan dianya hujah dengan ra'di. Jadi dalam ayat itu kan ada apa namanya? Kemarin itu gimana ayatnya kemarin? Wara'dun ya. Nah, kemarin kasayyibin minas sama, atau mereka itu seperti orang yang terkena hujan dari langit, fihi yang dalamnya hujan itu ada kegelapan-kegelapan, wara'dun ya. Ada petir atau malaikat yang diwakilkan dengan petir. Nah, kemarin kan. Jadi dalam Quran itu ada hujah-hujah. Yang hujah itu dalil itu diserupakan dengan petir. Dalil yang memberatkan mereka. Seolah-olah seperti petir ya, yang akan menyambar mereka. Kemudian wal barqi al khatif ya, dari dalil-dalil yang diserupakan dengan petir dan dengan kilat yang menyambar karena sangat terangnya dalil, sehingga dalil itu diserupakan dengan kilat. Qauluhum wa tasdiqihim lima sami'u fihi, ucapan syarih itu contoh bagi membenarkan mereka orang munafik bagi apa yang mereka dengar dalamnya Quran dari apa yang mereka suka. Apa contoh yang mereka suka? Minal ayatil muwafiqati li tabi'ihim, dari ayat-ayat yang muwafakat bagi tabiat mereka. Artinya kalau ada ayat-ayat yang sesuai dengan tabiat mereka, mereka berhenti, artinya mereka percaya. Kal qismi lahum, seperti bagian bagi mereka minal ghanaimi, dari ghanimah. Ya, kalau mereka dapat harta ghanimah juga akan senang ya. Wa adamit ta'arrudi lahum wa amwalihim, dan seperti wa adamit ta'arudi, dan seperti tidak mengganggu bagi mereka dan bagi harta-harta mereka. Artinya kan orang munafik nggak diperintahkan untuk diperangi ya. Tapi ada sebahagian munafik yang diperintahkan diperangi. Ini mungkin munafik-munafik yang tidak diperintahkan diperangi, kayak munafik di Madinah itu.
Wa asyara lidzalika biqauli, dan mengisyarah ianya Allah di sini. Lidzalik, bagi demikian, dengan firman-Nya Allah, kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali menyinari ianya kilat bagi mereka, mereka berjalan dalamnya kilat. Jadi setiap kali menyinari ianya kilat, menyinari ianya Quran, ya kan? Ianya dalil. Setiap kali menyinari ianya kilat bagi mereka. Maksud menyinari ianya kilat bagi mereka, berarti ayat-ayat Quran yang mendukung mereka, seperti mereka dapat ghanimah misalkan, atau mereka jangan diganggu. Masyaufihi, mereka berjalan dalamnya kilat, artinya mereka mengikuti ayat Quran tersebut. Fakadzalika haula'i, maka demikian pula itu mereka orang munafik. Wa qauluhu wukufihim, dan bermula ucapan syarih wa wukufihim, contoh tadi ini wukuf atah kepada iz'aj, contoh bagi berhenti mereka dari apa yang mereka benci, minat taklif, daripada segala taklif. Kalau ada taklif mereka benci, mereka tidak mau ikut. Contoh taklif kas-salati was-shaum, seperti salat, puasa, wal haji, haji wal hukmi alaihim, dan seperti menghukum kepada mereka. Apa dihukum, diusir misalkan kan, atau diperangi. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza du'u ilallah, bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya menghukum ianya Allah antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, ketika itu bermula satu golongan dari mereka, itu mereka berpaling. Wa iyyakun lahumul haq, jika adalah bagi mereka itu hak, ya'tu ilaiha, niscaya mereka datang kepadanya, hak muz'inin, hal mereka itu yang tunduk. Kalau ada ayat yang menjelaskan tentang mereka berhak dapat ghanimah, tenang. Wa asyara ila dzalik, mengisyarah ianya Allah kepada demikian. Kalau ada taklif mereka benci. Dengan firman-Nya Allah, wa idza adlama alaihim qamu, bila menggelapkan ianya kilat kepada mereka, niscaya mereka berhenti. Artinya kalau ada ayat-ayat yang memberatkan mereka, mereka enggak mau ikut. Titik dulu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Tengku, ini kalau idza ini bukan idza syarat, Tengku ya. Liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Idzan fujaiyah. Idzan fujaiyah biasanya namanya. Itu gimana tuh, Tengku? Baru dengar. Gimana ya? Misalkan begini bahasa Arabnya, Ustaz. Saya besok akan ke rumah Ustaz. Gimana bahasa Arabnya? Ana sa'atika ghadan, ana sa'ati ila baitika ghadan. Idzan ukrimuka. Tapi di sana huruf nasab ya. Contoh idzan di sana. Idzan ukrimaka kan? Jadi kayak huruf jawab gitu. Itu bukannya idzan itu pakai nun, Tunggu, di akhirnya? Iya benar, ini idza doang. Idza, benar. Kalau di sono izan, bukan idza. Di sini idza, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Idzan, idza ya, bukan idzan ya. Coba lihat kita i'rab, Ustaz. Idzan apa itu? Darah paling. Ketika itu bermula satu golongan dari mereka, itu mereka berpaling, berarti idza darah ini. Cuma cara i'rabnya gimana coba? Kalau di sono izan, idza fariqun minhum. Ini i'rab. Idzan fujaiyah, Ustaz, di sini. Kenapa nih? Idza fariqum minhum, idza fujaiyah, haraf la mahalla lahu minal i'rab. Wa qila hiya daraf. Nah, sama, Ustaz. Jadi idza, walaupun tulisannya idza kadang nggak pakai tanwin, bisa juga idzan fujaiyah. Nah, ada juga yang menyatakan berarti idza daraf. Fariqun mubtada marfu ala marfa dhammah zahir kan? Udah, yang lain sama semua, Ustaz. Itu dalam kitab i'rab Quran. Ada kitab i'rab yang nggak ada khilaf. Idza fujaiyah, udah gitu. Dibayangkan. Gimana, Ustaz? Oke, Tunggu. Berarti ini idza fujaiyah juga, Tunggu, yang mana? Cuma beda khotnya aja ya. Ya, nggak pakai tanwin ya.
Jadi kita berarti bacanya juga idzan tetap ya. Idzan fariqum minhum mu'ridun. Tapi dalam Quran nggak tahu idzan apa idza. Coba lihat ayatnya Ustaz. Ini kendala orang yang nggak hafal Quran. Ada yang hafal Quran di sini? Coba. Ustaz Faisal, Rambe. Saya Tengku. Nih. Iya Tengku. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza, bukan idzan Ustaz. Idza fariqum minhum mu'ridun. 48. Surat An-Nur. Jadi kita artikan Torah lebih enak. Bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah menghukum di antara mereka, ketika itu ya, Torah berarti ya. Atau tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling. Itu kalau idzan hujaiyah saya mengartikan tiba-tiba Ustaz. Kalau Torah ketika itu mereka berpaling. Nah. Gitu Ustaz. Kalau ada tambahan boleh. Gimana Ustaz? Di tafsir Rabbul Quran juga idza al-fujaiyah juga sama. Iya, makanya. Berarti nanti kita belajar lagi. Makanya ini gara-gara nggak ada tafsirnya. Idzan fujaiyah itu apa tulisannya harus selalu pakai nun atau enggak? Kalau idzan fujaiyah itu dia pasti ikut jumlah Tengku. Jumlah ismiyah gitu. Jumlah ismiyah. Iya. Al-fujaiyah itu la yaliha ila jumlatun ismiyatun ghaliban ma yakunu ba'daha mubtada'un. Mubtada'an. Jadi walaupun nggak harus idzan ya. Idza maksudnya. Idza ada yang fujaiyah juga. Jumlah. Berarti lebih ke fujaiyah di sini karena di sini jumlah ismiyah fariqun minhum muridun. Itu kan ada dua idza Tengku ya. Yang mana? Idza pertama, idza syarat. Ya, idza pertama kan idza syarat, yang kedua idza fujaiyah. Iya. Dan kalau idza fujaiyah kan enggak, berarti kan setelahnya enggak harus ada fiil Tengku kan? Enggak, Jumlah dia ismiyah. kalau idza fujaiyah itu udah pasti jumlah ismiyah gitu. Bedanya di situ. Ya mananya tiba-tiba, biasanya seringkali diartikan mananya tiba-tiba. Kalau idzan yang huruf nasab itu Ustaz? Itu jawab biasanya itu. Huruf jawab? Jawab itu mah. Idzan ukrimaka ya biasanya. Ya, kayak cerita tadi kan. Saati ila baitik, ya kan? Saya akan datang ke rumahmu. Wadan besok. Idzan ukrimaka. Kalau begitu kan, nanti saya akan memuliakan engkau. Gimana cara mengartikan? Ketika itu. Kalau begitu, aku akan memuliakanmu. Idzan ukrimaka. Cuma yang pasti juga yang kadang-kadang bermakna jadi wajib di tengah kalimat. Ya. Itulah dia tentang i'rab. Lanjut Ustaz. Nah, ini ayat langsung walau sya'allah. Ustaz Muhib barangkali ambil berkahnya Ustaz Muhib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim ay bima'na asma'ihim wa absarihim adh-dhahiratu kama dhahaba bil batinati. Innallaha ala kulli syai'in qadir sya'ahu qadirun wa minhu idhabu ma dzukira. Ya ayuhan nasu ay ahlu makkata u'budu wahadu rabbukumul ladzi khalaqakum ansha'akum walam takunu syai'an wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun bi'ibadatihi aqabihi. Oke. Itu ya saya. Nah, dikit lagi. Wala'alla fil asli litaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi. Oke, titik ya, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau Allah, jikalau menghendaki oleh Allah, la dzahaba bisam'ihim. Sungguh menghilangkan ianya Allah akan pendengaran-pendengaran mereka. Sam'i bimakna asma'ahum, bimakna asma'ihim. Jadi makna jamaah, sungguh menghilangkan ianya Allah akan alhamdulillah, akan pendengaran-pendengaran mereka. Wa absarihim, dan sungguh menghilangkan ianya Allah akan penglihatan-penglihatan mereka yang zahir mata. Kama dzahaba bil batinah, sebagaimana menghilangkan ianya Allah akan penglihatannya yang batin. Penglihatannya yang batin sudah duluan hilang kemarin kan. Summum bukmun uyum pahum udah hilang itu. Batin. Tapi sekarang kalau Allah mau mata zahirnya, kuping zahirnya pun dihilangkan. Tapi Allah nggak kepengen, makanya nggak terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu itu, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, sya'ahu, yang menghendaki hanya Allah akannya sesuatu, itu qadir, maha kuasa. Wa minhu, sebahagian darinya, sesuatu yang Allah kuasai itu idhabu mazukira, menghilangkan mazukir. Menghilangkan ma yang disebutkan akan dianya ma, yaitu pendengaran dan penglihatan mereka. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini maksudnya ahlu Makkah, wahai penduduk Makkah. Wa'budu ay wahidu. Esakan olehmu akan Tuhan kamu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan ia akan kamu. Nah, ansya'akum artinya telah menciptakan ia akan kamu dari tiada. Walam takunu syai'an, dan belum adalah kamu dulu itu sesuatu apa. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan telah menciptakan dianya roh kamu akan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa dengan menyembah hanya Allah, atau mudah-mudahan kamu itu kamu takuti dengan menyembah hanya Allah akan apa engkau takuti? Iqabahu, akan siksanya Allah. Wala'alla fil asli litaraji, bermula la'alla pada asal penggunaannya itu litaraji. Taraji mengharapkan sesuatu ya. Wa fi kalami ta'ala litahke, dan dianya la'alla pada kalamnya Allah Ta'ala itu litahke, pasti kamu takwa. Ya, begitu Ustaz sepintas artinya. Nah, qauluhu walau sya'allah, ini penjelasan tadi. Siapa yang mau baca? Apa? Nasruddin. Nasruddin ada? Lagi di jalan mungkin gue. Ya. Siapa aja boleh dapat tahu. Ada Ustaz Nasruddin kayaknya. Kiai Mustari ya barangkali. Sahibut tafsir beliau. A'udzubillahi minasyaitonir Qaulu walau sya'allahu la sam'ihim yahtamilu anna hadza min tutup video. Ya, udah. Yahtamilu anna hadza min ta'alluqatil musabbahi bih alladzi huwa ashabus sayyibi at-taqdiru laula masyi'atallahi sabaqat fa khatafal barqu absarahum wa la adhabar ra'du asma'ahum fa innama dzukira sababu adiyin li idhabis sam'i wal basari walakin qad yujadu sababu wala yujadu musabbabu li takhallufil masyiati wal maqsud min zalika ziyadatul quwwati fil musabbahi bi
wa yalzamu minhul quwwata fil musabbahi wa hadza ma alaihi Abu Hayyan wal Baydawi wa yahtamilu annahu min ta'alluqatil musabbahi wa humul munafiquna wa alaihil mufassiru haitsu asyara lidzalika biqaulihi kama zahaba bil batinati. Udah, Ustaz? Oke, Ustaz, kita artikan dulu. Qauluhu walau sya'allahu la dhahaba bisamihim. Bermula firman Allah lau sya'allahu la dhahaba bisamihim itu yahtamilu mutamillah anna hadza mutamillah oleh bahwa sungguh ini itu min ta'alluqatil musyabbah bih, daripada ta'alluq, daripada sangkutan musyabbah bih. Musyabbah bih alladzi huwa yang dianya musyabbah bih itu ashabus saib. Itu ashabus sayyibi. Itu apa namanya, pemilik hujan atau orang yang terkena hujan sebelumnya. Musyabbah bih. Ya. Jadi orang munafik diserupakan dengan orang yang terkena hujan sebelumnya ya. Masaluhum kamasali sayyibin ya. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan. Mungkinlah oleh bahwa sungguh ini itu daripada apa? Cara mengartikannya gimana? Min ta'alluqa, daripada yang terikat dengan musyabbah bih. Musyabbah bih alladzi dianya musyabbah bih itu ashabus saybi. Bermula takdir itu laula masyiatullah. Jikalau tidaklah bermula kehendak Allah itu yang maujud, jikalau tidaklah bermula masyiatullah itu yang mendahului ianya masyiatullah, la khatafal barqu, niscaya sungguh menyambar oleh kilat itu akan penglihatan mereka. Wala adhabar ra'du, dan sungguh menghilangkan oleh petir itu akan pendengaran mereka. Jikalau Allah mau, Allah menghilangkan pendengaran mereka. Maksudnya mereka orang munafik. Fa inna ma dzukira, maka bahwa sungguh ma yang disebutkan akan dianya ma dzukira di sini yaitu ar-ra'du dan al-barqu. Maka sesungguhnya ma dzukir yaitu petir dan kilat, sababun adiyun itu menjadi sebab yang adi, sebab yang adat, li'idhabis sam'i wal basar, untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau pendengaran itu hilang dengan suara besar ya, petir. Kalau penglihatan berarti dengan cahaya. Mestinya seperti itu biasanya. Kalau kilat menyambar bisa merusak mata. Tapi bisa saja ada kilat mata nggak rusak. Ini yang mau dibahas di sini. Walakin qad yujadus sababu wala yujadul musabbabu. Nah, tetapi kadang-kadang didapati akan sebab. Petir ada, kilat ada, wala yujabul musabbab, dan tidak didapati akan musabbab, yaitu pendengaran dan penglihatan mereka nggak hilang. Kenapa enggak didapati musabbab? Litakhallufil masyiah, karena litakhallufil masyiah, karena tertinggal masyiah, maksudnya karena tidak menghendaki. Walau sya Allah, jikalau Allah menghendaki, tapi di sini Allah tidak menghendaki. Itu arti takhallufil masyiah. Jikalau Allah mau, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Tapi kenapa Allah tidak hilangkan dengan petir dan kilat tadi? Karena Allah tidak berkehendak. Ini ditakhallufil masyiah. Wal maqsudu min dzalika, bermula maksud dari demikian ucapan walau sya Allah itu ziyadatul quwwah, itu untuk menambah kekuatan pada musyabbah bih. Musyabbah bih. Musyabbah bih di sini tadi kilat kan? Apa namanya? Orang yang terkena hujan, yang dalam hujan itu ada kilat dan petir. Orang munafik diserupakan dengan yang terkena hujan itu. Bermula maksud dari ini ayat walau sya Allah itu untuk menambah kekuatan pada musyabbah bih. Wa yalzimu minhul quwwatu fil musyabbah. Lazim darinya kuat musyabbah bih oleh kuat pada musyabbah juga. Gimana nih cara menjelaskan, Ustaz? Mereka orang munafik itu benar-benar seperti orang yang terkena hujan. Yang dalam hujan itu ada petir dan kilat. Kemudian Allah menambahkan, jika Allah mau, Allah bisa saja menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka dengan petir dan kilat itu. Tapi karena Allah tidak menghendaki, itu tidak terjadi.
Jadi dengan ada tambahan walau sya Allah la dhahaba bisam'ihim, ini menguatkan musyabbah bih menurut satu pendapat ya. Begini dalam istilah tasbih itu begini ya. Misalkan makin kuat musyabbah bih, biasanya musyabbah juga kuat. Zaidun kal asad. Kalau Zaidun kal asad, musyabbah bih apa? Wajah syabahnya enggak disebut kan mirip banget Ustaz. Zaidun kal asadi fi suja. Si Zaid seperti singa dalam keberanian. Berarti si Zaid serupa dengan singa di sisi berani doang dikit. Tapi kalau dibuang Zaidun kal asadi, itu penyerupaannya mirip banget. Mungkin banyak sisi ya. Banyak sisi dari singa yang menyerupai dengan, atau banyak sisi dari si Zaid yang menyerupai dengan singa. Di sini bagaimana? Bukannya kalau dibuang huruf jarnya tunggu Zaidun asadun. Jadi yang semakin kuatnya itu. Itu lebih kuat lagi. Itu yang disebut tasbih balik kalau dibuat wajah sabahnya dibuang sama ada tasbihnya dibuang ya. Ada tasbihnya. Ya. Karena tasbih secara umum 3 tingkat. Ada yang ada tasbihnya disebut, wajah syabahnya disebut. Itu tasbih biasa. Kemudian kadang wajah syabahnya yang dibuang. Ada tasbihnya disebut. Itu tasbih pertengahan. Saya nggak tahu namanya Ustaz. Kalau dibuang ada tasbih sama wajah syabah, itu baru tasbih balik. Ya, ada tasbih mujmal gitu. Mursal gitu. Ya ada tasbih mujmal, mursal gitu. Tunggu. Ya. Kembali ke kitab. Kita kan baru ngaji Ustaz. Durusul Balaghah belum, baru 4. Iya. Jadi gini mungkin tunggu ya. Coba. Ya, lausa Allahu la dhahaba bisam'ihim ini kan tujuannya adalah menguatkan musabah bihnya gitu ya. Menguatkan musabah bihnya tunggu ya. Kan kalau yang musabahnya kan adalah orang-orang munafik gitu ya. Ya. Orang-orang munafik yang mendengar Al-Qur'an gitu. Dan kalau musabah bihnya adalah seperti orang-orang yang tertimpa hujan. Nah, ketika ini kan disebutnya kan tasbih tamsil tunggu ya. Jadi tasbih bukan dalam bentuk jumlah kalimat gitu. Jadi ketika ini menjelaskan tentang kondisi hujan yang luar biasa gitu. Ya kan kalau walau sa'allahu la dhahaba bisam'ihim kan bisa dimafhumi itu berarti menunjukkan itu petir dan itu sangat kuat gitu. Sehingga kuping mereka udah tuli lah, mungkin bisa tuli nah berarti ya musabahnya juga seperti itu. Ketika mereka benar-benar tuli gitu, saya. Benar-benar tuli gitu. Ya, seperti bisa. Itu gitu. Bisa. Iya. Ya. Berarti secara otomatis musabahnya mengikuti musabah bihnya. Nah, seperti contohnya gini, seperti kalau kita pakai tasbih yang biasa lah, seperti tasbih mufrad seperti Zaidun kal asadi misalnya ya. Nah, ada ke binatang yang lebih pemberani daripada asad gitu. Enggak ada. Enggak ada ya. Kalau misalnya taruhlah kita turunkan binatang yang pemberaninya di bawah asad misalnya. Kalau kucing mah nggak pemberani nggak tahu. Nah artinya ketika musabahnya tambah kuat, berarti itu yang musabahnya juga lebih kuat lagi gitu. Ya. Berarti sangat berani lagi gitu ya. Kalau si Zaid diserupakan dengan kucing, berarti si Zaid itu lemah. Ya, berarti cara menjelaskan nih. Kalau katakan lagi nih, Zaid seperti anak singa gitu tunggu ya. Nah kan pasti bapak sama anaknya lebih pemberani bapaknya kan gitu. Iya. Berarti kalau misalnya Zaid ka Ibnil Asad misalnya contoh ya. Zaid seperti anak singa, berarti dia kurang pemberani lah. Lebih kuat lagi Zaidun kal Asad. Nah ini tingkat kekuatannya lebih kuat, berarti itu menunjukkan musabahnya juga lebih kuat lagi gitu tunggu. Iya. Malah itu penghinaan Ustaz. Si Zaid seperti anak singa, kan itu pelecehan bisa-bisa. Jadi kesimpulannya begini. Kan, ininya itunya apa pisujaannya Pak Teguh, ada pisujaannya gitu. Oke, bisa diterima Ustaz. Jadi gimana ya cara menjelaskan? Qaulu walau sya'allah la dhahaba bisam. Jika Allah menghendaki, Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka dengan petir dan kilat ya. Di mana sebelumnya orang munafik diserupakan dengan orang yang berada dalam hujan, yang dalam hujan itu ada petir dan kilat. Kemudian Allah menyatakan, jika Allah mau, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran mereka.
dengan petir dan kilat, karena sangat kuatnya kilat dan petir itu. Muhtamil bahwa sungguh ini itu daripada sangkutan musyabbah bih. Musyabbah bih alladzi dia musyabbah bih itu pemilik hujan. Bermula takdir, jikalau tidaklah bermula kehendak Allah itu mendahului ianya kehendak Allah, sungguh menyambar oleh kilat akan mata mereka, menghilangkan oleh kuping, oleh petir akan pendengaran mereka. Maka bahwa sungguh yang disebutkan akan dianya maya itu kilat dan petir itu menjadi sebab yang adi untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Tetapi kadang-kadang didapati akan sebab dan tidak didapati akan musabbab. Ada kilat, nggak ada buta. Kenapa? Ditakhalu fil masyiah, karena berbeda kehendak atau tertinggal kehendak. Bermula maksud dari ini firman Allah itu menambah kekuatan pada musyabbah bih. Dan lazim darinya bertambah musyabbah bih atau kuatnya musyabbah bih oleh kuat pada musyabbah pula. Wa hadza ma alaihi Abu Hayyan. Bermula ini pendapat itu yang di atasnya itu Abu Hayyan dan Baydawi. Wa yahtamilu annahu min ta'alluqatil musyabbah, dan muhtamilah bahwa sungguhnya ini firman Allah walau sya Allah itu dari yang terikat dengan musyabbah. Wahum dianya musyabbah. Kenapa wahum? Enggak apa-apa. Dianya musyabbah itu orang munafik. Wahumul munafiqun, dan dianya musyabbah itu orang munafik. Wa alaihil mufassir, dan di atas ini pendapat itu mufassir Syekh Jalal. Haitsu asyara, sekira-kira mengisyarah ianya Syekh Jalal lidzalik, bagi demikian dengan ucapannya Syekh Jalal kama zahaba bil batinah, sebagaimana telah menghilangkan ianya Allah akan indera batin mereka. Gimana cara mengikatnya? Ini tadi ya. Jikalau berkehendak oleh Allah sungguh menghilangkan ya Allah akan pendengaran mereka dan akan penglihatan yang lahir, sebagaimana telah menghilangkan ya Allah akan indera batin mereka. Ya. Berarti di sini hubungannya dengan musyabbah, yaitu dengan orang munafik. Hampir mirip-mirip sih. Susah untuk dibedakan, Ustaz. Nah, ini namanya kitab makin disyarah makin susah, Ustaz ya. Kayaknya perlu mutalaah 10 kali minimal ya. Iya. Enggak cukup sekali, Mas. Iya. Kan Syekh Muzani katanya Ustaz membaca kitab Risalah 500 kali kan? Iya. 500 kali khatam membaca kitab Risalahnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau baru meringkas. Jadilah Mukhtasar Mazhab. Kalau kita sekali aja belum khatam, ini berarti mungkin di khatam kali kedua insya Allah lebih terang lagi. Amin. Ya. Lanjut lagi Ustaz, biar selesai ayat ini. Siapa yang mau lanjut? Lombok. Oh, iya. Ntar kalau salah saya perbaiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan Tengku ditegur. Kalau saya bebas. Baik, tenang. Bapak Ustaz kan belajar Ustaz. Tafadhal. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bima'na asma'hum. Asyara bidzalika ila anna as-sam'a bima'na al-isma'u. Qauluhu innallaha ala kulli syai'in hadza dalilun lima qablahu. Qauluhu sya'a dafa'a bidzalika ma yuqalu inna syai'a huwal mawjudu. Wa min dzalika dzatullahi wa sifatuhu wa kullun lil istighraqi. Apa ini? Fa yaqtadi anna al-qudrata tata'allaqu bil wajibati. Pada dzalika biqaulihi sya'a. Ai aradahu wal iradatu la tata'allaqu illa bil mumkinin. Fakadzal qudratu fakharajat zatullahi wa sifatuhu fala tata'allaqu bihimal qudratu wa illa lazima imma tahsilul hasili al qalbul al haqaiqi. Qauluhu qadirun minal qudrati wa hiya sifatun apa ini? Azaliyatun. Azaliyatun.
Wahya sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Tata'alaku bil mumkinati. Ijadan au a'daman. Ala wafaqal iradatu. Wal ilmi. Qaluhu wa minhu idhabu ma dzakara. Idhabu ma dzukira. Ay minal jumlati syai'il ladzi sya'ahu. Wa qaluhu ma dzukira ay as-sam'u wal basaru. Qaluhu ya ayuhan nas lam yunadi fil Qur'ani illa biya. Aneh. Sawun kana nida'u minallahi li'ibadihi aw minhumullah. Wahya linida'il ba'idi. Walama kana Allahu yasbahu syai'an minal hawadithi wa huwa munazzahu anhum zata wa sifatin wa af'alan gitu. Wallahu a'lam. Nudiya biya tanzilan lil bu'dil ma'nawi manzilatal bu'dil hissi. Walamma kana al-ba'du qa'iman bil hawadithi lil hijabil mawjudati bainahum wa bainallahi subhanahu wa ta'ala nadahum biya aidan wa ya harfu nida'in wa ayyamu nada mabniun ala dhammi wan nasu na'tun li ayyam bi'tibari lafzi wa huwa marfu'un bidammatin zahiratin wa istakalla dhalika bi anna al-amila innama talaba nasbah lal bina'a ala dhammi. Apa benar enggak? Oke, Ustaz. Titik dulu, Ustaz. Wallahualam. Aman. Oke, Ustaz. Astagfirullah. Qaulu bimana asma'ihi. Asyara mengisyarah yang musannif dengan demikian ila anna sam'a bimana asma. Jadi mufrad maknanya jamak ya. Nah, jadi ini kan sudah sebelumnya ya. Jadi sebelumnya apa namanya? Kenapa absar jamak, sam'a mufrad? Ya kan? La dzahaballahu walau sya'allahu la dzahaba bi sam'ihim wa absarihim. Absar jamak. Kenapa sam'i mufrad kan? Karena asal katanya masdar. Jadi tidak dijamakkan. Jadi walaupun tulisannya mufrad begini, maksudnya jamak juga bimakna asma'ihim. Kayak absar juga. Atau alasan kemarin kalau nggak salah di belakang, kenapa di pendengaran ini dimufradkan? Karena mufrad itu umum penggunaannya untuk seluruh penjuru angin ya, beda dengan mata. Mata bisa melihat ke depan doang. Kalau sam'i ini sama, setiap orang sama bisa mendengar kiri kanan. Begitu lebih kurang sebelumnya ya. Tapi di sini lebih kepada sam'i mutah, ini jadi jamak juga. Bimakna asma'ihi. Qauluhu bimakna asma'ihi mengisyarah ayatnya musannif dengan demikian kepada bos sama itu dengan makna asma. Qauluhu innallaha ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu. Hadza dalilun lima qabla. Ini adalah dalil bagi ma sebelumnya ini. Artinya, jikalau Allah mau, Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka. Kenapa? Dalilnya, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu maksudnya dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadza dalilu, ini dalil bagi ma sebelumnya ini. Qauluhu sya'ahu. Ya, ada tambahan nih di luar. Innallaha ala kulli syai'in sya'ahu. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu yang menghendaki hanya Allah akannya sesuatu itu kuasa. Allah kuasa terhadap sesuatu yang Allah kehendak. Kalau sesuatu yang Allah tidak menghendakinya, tidak takluk kuasa ke situ. Nah, jadi qaulu sya'ahu dafa'a bidzalik. Menolak ianya musannif dengan demikian ucapannya sya'ahu akan ma yang dikatakan orang. Apa dikatakan orang? Inna syai'ah wal mawjud.
sungguhnya syai', dianya syai' itu sesuatu yang maujud. Syai' maujud. Allah mampu terhadap segala sesuatu yang maujud. Wa min dzalik, sebahagian dari demikian yang maujud itu zat Allah, zatullahi wa sifatuhu. Zat Allah dan sifatnya Allah. Nah, jadi ini kayak orang nanya kan, Allah mampu nggak menciptakan Tuhan satu lagi? Nah, itu maksudnya kan. Nah, jadi nggak perlu ditanyakan karena itu mustahil. Kudrah Allah nggak takluk kepada yang mustahil. Sebahagian dari demikian yang maujud itu zat Allah dan sifatnya Allah. Wa kullun lil istighraq, dan bermula kullun itu kan bagi istighraq. Fayaqtadi, maka menghendaki ianya ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, annal qudrah, bahwasanya qudrah itu tata'allaqu, tersangkut ianya qudrah dengan yang wajib. Berarti Allah tersangkut dengan Allah. Qudrah Allah berarti tersangkut juga dengan yang wajib. Itu sepintas kalau kita lihat ayat ini. Allah mampu melakukan apapun. Apapun itu termasuk zatnya. Nah, jadi untuk menolak paham itu, beliau menambah sya'ahu. Fadafa'a dzalik biqaulih, maka menolak ianya musannif akan demikian pemahaman dengan ucapannya musannif sya'ahu. Apa arti sya'ahu? Aradahu. Artinya Allah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang ta'alluq iradah, yang tidak ta'alluq iradah enggak ditanyakan. Wal iradatu la tata'allaqu illa bil mungkin, dan bermula iradah Allah itu tidak tersangkut ya kecuali dengan yang mungkin. Maka dzalikal qudrah, fakadzal qudratu, maka demikian pula itu qudrah. Qudrah tidak ta'alluq juga kecuali dengan yang mungkin, dengan yang wajib dan mustahil enggak. Fa kharajat zatullah, maka keluarlah oleh zat Allah wa sifatuhu, dan sifatnya Allah. Fala tata'allaqu bihimal qudrah, maka tidak ta'alluq dengan keduanya zat Allah dan sifatnya Allah oleh qudrah. Jadi kita nggak boleh nanya kan, Allah mampu nggak menciptakan dirinya sendiri misal. Nggak ta'alluq qudrah, nggak ta'alluq iradah. Wa illa artinya jika ta'alluq qudrah dengan keduanya, zat dan sifat. Lazima imma tahsilul hasili au qalbul haqaiq. Niscaya lazimlah oleh menghasilkan yang hasil atau oleh membalikkan hakikat. Kalau qudrah Allah ta'alluq kepada yang wajib, tahsilul hasil. Mampu nggak Allah menciptakan zatnya? Zatnya udah ada kan, wajib wujud, masa diciptakan lagi? Tahsilul hasil. Atau qalbul haqaiq, atau membalikkan hakikat. Meniadakan zatnya kan. Nah, ini ngaji tauhid dikit. Qauluhu qadirun ay minal qudrah. Qadirun dari qudrah, waya dianya qudrah itu sifatun adzaliyatun, sifat yang adzali, qaimatun yang ada di zatnya Allah Ta'ala, ta'alaku, yang ta'aluk ianya sifat yang adzali bil mumkinat, dengan segala yang mungkin, ijadan nisbah menjadikan, au i'daman atau nisbah meniadakan, ala waqfil iradati wal ilmi, sesuai dengan di atas kesesuaian iradah dan ilmu. Artinya Allah mampu menciptakan segala yang mungkin, mampu meniadakan segala yang mungkin sesuai dengan iradah dan ilmunya. Qauluhu wa minhu idhabu madzukir. Ucapan sebahagian darinya kudrah Allah itu menghilangkan madzukir. Min jumlati syai'il, sebahagian dari jumlah sesuatu. Sesuatu alladzi yang menghendaki hanya Allah akannya sesuatu, itu idhabu madzukir, menghilangkan madzukir. Qauluhu madzukir as-sam'u wal basaru. Itu menghilangkan ma yang disebutkan akan dianya ma. Dianya ma yang disebutkan itu pendengaran dan penglihatan. Nah, ini titik Ustaz di sini. Kita titik dulu. Insyaallah ini ya ayuhan nas kita lanjutkan besok insyaallah. Ya, panjang soalnya ini. Wallahu a'lam bisawil marji wal ma'ab. Gimana Ustaz? Tunggu, kenapa ya kalau orang Arab itu apa faedah menafikan sebelum ilah untuk menyebutkan sesuatu, mensebutkan sesuatu ini kayak ibarah wal iradatu la tata'allaqu. Ini kan sebelum ilah kan nafi kan? Ya. Illa bil mumkini, kecuali dengan sesuatu yang mungkin. Ini baru kan subut. Padahal kan bisa aja wal iradatu tata'allaqu bil mumkini, nggak perlu dinafi, nggak perlu diistisna gitu. Tapi bahkan dalam sehari-hari kalam orang Arab itu seperti itu. Di luar kitab pun. Itu faedahnya apa tuh, Bu? Untuk hasar. Kalau ibarat tadi Ustaz balik misalkan. Wal iradatu tata'allaqu bil mungkin kan. Jadi iradah itu ta'alluq dengan mungkin. Tidak menafikan. Bisa saja ta'alluq juga dengan mustahil dan yang wajib. Karena mengisbat sesuatu kan tidak menafikan yang lain. Ya kan? Si Zaid berdiri. Menafikan nggak si Umar juga berdiri? Nggak kan? Nah, itu faedahnya untuk taksir hasar.
Kalau wal iradatu la tata'allaqu illa bil mungkin, itu udah ringkas banget. Iradah tidak ta'alluq kecuali dengan yang mungkin. Dengan yang mustahil dan yang wajib enggak kan? Tapi kalau iradah tata'allaqu bil mungkin, perlu tambahan lagi. Panjang lagi. Iradah ta'alluq dengan yang mungkin. Orang nanya lagi, kalau dengan mustahil, dengan yang wajib bagaimana? Kan harus ada penjelasan lagi, Ustaz. Ini Hasan. Hasar maknanya ya. Pakai istisna gue. Ya. Tengku, saya juga izin tanya Tengku. Gimana, Ustaz? Bareng ya. Ya monggo Ustaz. Siapa dulu nih? Nah, silakan Ustaz duluan, kayaknya soalnya duluan tadi. Iya. Yang ayat itu Tengku yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu kan ala kulli syai'innya mendahului dari lafadz qadir ya, sifat musyabahah. Iya. Nah, kalau untuk fiil kan di antara faidahnya ada tahsis dan lain sebagainya gitu Tengku. Nah, kalau di sini mungkin ada hikmah atau gimana itu Tengku? Kan enggak gini aja qadirun ala kulli syai'in gitu. Iya. Benar, Ustaz. Sama enggak dengan fiil sifat musyabahah itu pada konteks ini? Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Iya. Nggak pernah ada ibarat seperti itu dalam Quran, Ustaz. Iya. Tapi kan kalau bisa aja kan, maksudnya bisa, susunannya bisa. Kan, iya, susunan dari segi susunannya gitu. Iya. Nah, ini kembali ke Ustadz Bahruli itu. Apa faedah itu Ustadz didahulukan jar majrur? Kalau untuk fi'il itu sering. Ya, kalau secara umum sih memang ya maknanya tahsis atau dia ihtimam atau dianggap sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, terkait ini tunggu ya, seperti tadi kan ada seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada bahasa dafa'a bidzalika ma yuqalu inna syai'a huwal mawjudu gitu. Wa min dzalika dzatullahi wa sifatihi wa sifatuhu. Nah, kan kalau kita lihat dari ayat lain itu kan ya ayatnya mungkin sama lah, cuman ujungnya innallaha ala kulli syai'in alim gitu ya. Di sini kan memang kalau yang syai'u itu adalah sesuatu yang maujud gitu. Maksud di sini dafa abidzalika ma yuqalu inna syai'a huwal maujudu itu apa dalam konteks ayat ini apa juga pada ayat yang lain gitu? Enggak, ayat ini doang kayaknya. Kalau alim Allah tahu zatnya enggak apa-apa kan? Ilmu Allah ta'alluq dengan yang wajib, mustahil juga. Ya, berarti situ ya arahnya ya. Khusus. Jadi yang dafa takut salah paham tadi khusus di sini. Di sini ya. Kudrah, khusus menyangkut dengan kudrah. Kalau ilmu Allah kan dalam tauhid ta'alluq dengan yang mustahil dengan yang harus semuanya. Ya, kudrah dan iradah doang yang tidak ta'alluq dengan yang wajib dan mustahil. Iya. Jadi kelihatannya khusus. Berarti penjelasan inna syai'al maujudu berarti di sini konteks ayat ini aja tuh ya. Ayat ini aja, khusus dengan kudrah. Iya, karena kalau kita tahu kan kalau kudrat itu kan memang ta'alluqnya dengan mumkinul wujud. Ya. Sesuatu yang mungkin. Nah, kalau dalam pembahasan tauhid itu sering ta'alluq itu kan ada sebut ta'alluq ifadah gitu ya. Ada ta'alluq ta'diyah, ada ta'alluq maratib di situ kan. Nah, kalau ta'diyah itu kan berarti menjelaskan tentang fungsi gitu. Fungsinya apa itu? Sifat kudrat kan ijad wal idam, di sini dijelaskan juga ijad wal idam. Ya, ijad dan idam. Nah, terus kalau ta'alluq ibadah, terus ada ta'alluq maratib yang suhuli qadim tanjiyana, itu ta'alluq itu rumit tuh. Nah, di situ. Itu nanti Ustaz ada saluhi kadim, ada tanjizi hadis ya kan? Ya, jadi udah disinggung-singgung juga di sini tengok ta'alluq. Oke, udah. Tadi kembali ke Ustaz Yasin. Ustaz Yasin ya. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Memang susunannya selalu begitu kan? Ala syai'in alim. Apa faedahnya?
faedah mendahulukan muta'ala maksud Ustaz kan? Dahulu ala kulli syai'in ya. Iya, ya Tengku. Kalau kita balik innallaha qadirun ala kulli syai'. Iya. Yang pertama kata Ustaz Bahruli tadi ihtimam, mementingkan. Apa yang dipentingkan di sini Ustaz Bahruli? Karena yang dibahas di sini sebenarnya tentang kudrah Allah ya. Jadi kemampuan Allah itu terhadap apa saja. Jadi itu yang dipentingkan, titik fokusnya di sini ke kulli syai'in. Makanya itu yang didahulukan. Mungkin yang pertama. Apa ya arti ihtimam itu? Ihtimam itu mementingkan. Kita menyebutkannya duluan. Itu kan ihtimam ya. Menyebutkannya duluan. Ada dua orang yang mestinya harus disebutkan apa ya? Kita sebutkan salah satu duluan, itu berarti kan mementingkan dia. Prioritas Tengku gitu. Prioritas. Jadi di sini prioritasnya, kalau Allah kadir itu semuanya tahu. Allah itu kadir umum lah. Allah itu mampu. Jadi yang mungkin fokusnya di sini ya kepada jar majrur itu makanya didahulukan. Salah satunya seperti itu. Kemudian. Tengku, maaf Tengku. Ya. Kalau yang itu, kalau yang saya temukan sih biasanya ya. Yang fiil itu Tengku, yang muta'alaq fiil kayak tahsis, ihtimam, tabaruk itu kan untuk fiil. Nah ini kan qadir bukan fiil tapi sifat musyabahah. Nah ini yang saya masih bingung sampai sekarang dari dulu ini. Jadi mungkin begini Ustaz. Kalau kan untuk sifat musyabahah itu isim yang beramal seperti amal fiil juga kan? Iya, dengan syarat tentunya. Ya, mungkin dari segi itu, Ustaz. Dari segi itu. Karena fiil dan isim-isim yang beramal dengan amal fiil sama saja. Itu baru perkiraan, Ustaz. Baru perkiraan. Belum nemu ya. Baru perkiraan. Kalau ada coretnya, mantap ya Tengku. Ya, nanti kita cari. Yang apa ihtimam, yang tahsis itu untuk apa sifat musyabahah. Kalau untuk fiil kan ada. Ya. Itu yang janggalnya Tengku. Itu kelihatannya emang janggal, tapi secara umum ada beberapa isim yang dia fungsinya sama seperti fiil. Tentunya kayak kata Ustadz tadi ada syarat-syaratnya kan. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, silah mubalaghah kan. Nah, jadi ada kemungkinan hal yang berlaku pada fiil seperti ihtimam juga berlaku kepada isim-isim yang bermakna fiil. Walaupun belum ketemu secara tertulis Ustaz. Itu baru kita apa namanya? Coba-coba bayangkan begitu ya. Ntar teksnya kita cari. Nah, di antaranya seperti gini, ada istilah yang sering kita dengar taqdimul ma'mul 'alal 'amili tufidu taksis. Nah, seperti itu kan. Nah, itu juga berlaku juga untuk seperti mubtada khobar. Ketika Zaidun pidari sama pidari Zaidun itu kan beda. Nah, ini juga kan sama. Kalau kita buang inanya, ambil nawasihnya itu. Nah, itu kan susunya ala kulli syai'in qadirun ya. Nah, itu Ustaz berarti. Itu udah masuk berarti, nggak perlu dicari lagi kayaknya Ustaz Yasin. Takdimul ma'mul kan? Yufidu taksis. Umum berarti. Ma'mul apa aja? Ma'mul fi'il boleh, ma'mul isim yang beramal seperti amal fi'il juga boleh. Tapi itu kayaknya lengkapnya bagaimana dulu Ustaz? Soalnya kan untuk takdim muta'alaq fi'il aja kan enggak hanya tahsis. Kalau di sana yufidu tahsis seolah-olah mengkerucutkan ketika takdimul ma'mul itu pada tahsis, tapi kan belum mesti tahsis. Makanya mungkin takbir yang barusan itu lengkapnya dulu harus ditelak bagaimana gitu runtutannya. Enggak ujuk-ujuk gitu lah bahasa Sundanya tentu. Benar. Iya, ini sifatnya kontekstual. Artinya apa? Ketika seperti ada pidari Zaidun, nah itu ketika dia ini ifadahnya tasis, nah terus muncullah kalimat itu diantaranya seperti itu. Jadi ya memang karena banyak pilihan ya banyak kemungkinan lah. Kadang-kadang analisa para bulago juga kadang beda-beda. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini gitu. Ini mah hanya sebagian kemungkinan gitu.